warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring setiap hari. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran bersama Bu Elo, langsung disimak video berikut ya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi bersama Bu Elo pada mata pelajaran Akidah untuk kelas 5. Hari ini Bu Elo akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah hauqallah. Nah, yang pertama akan Bu Elo jelaskan tentang mengenal kalimat thayyibah hauqallah. Jadi apa sih Bu Elo yang dimaksud kalimat thayyibah hauqallah itu? Mungkin sebagian anak-anak sudah pada tahu, sebagian ada yang belum tahu. Jadi kalimat thayyibah hauqallah itu bunyinya seperti gambar ini. La haula wala quwata illa billah. Kalau diteruskan illa billahil aliyil azim. Tapi cukup sampai illa billah juga tidak apa-apa. Yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini namanya kalimat thayyibah hauqallah. Nah, pasti Bu Elo yakin anak-anak sering banget mendengar kalimat thayyibah ini. Dan bahkan ada yang sering mengucapkan ya dalam zikir, dalam ketika yasinan, ketika sholawatan bareng, tawasul, dan lain sebagainya. Itu namanya kalimat thayyibah hauqallah. Nah, kalimat thayyibah sendiri itu artinya apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Ayo, dulu pernah dijelaskan pasti dalam bab kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah itu artinya kalimat atau ucapan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan kalimat thayyibah itu berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai sanjungan dan juga pujian kepada Allah. Nah, kenapa sih Allah itu harus disanjung? Allah itu harus dipuji-puji? Ya karena Allah merupakan satu-satunya zat di mana tempat kita meminta, di mana tempat kita menyembah dan mengharapkan pertolongan itu hanya kepada Allah. Nah, jadi kita juga harus sering memuji-muji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, salah satunya dengan kalimat thayyibah hauqallah. Nah, salah satu kalimat thayyibah yaitu kalimat thayyibah hauqallah yang bunyinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Nah, kalimat thayyibah hauqallah ini itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Jadi intinya dalam kalimat thayyibah hauqallah itu terkandung permohonan kepada Allah untuk senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contoh paling sering kita temui. Misal kita sekolah daring ya hari ini ya, dan terus menerus kan setiap hari sekolah daring. Nah, kita diberi tugas banyak sama ibu guru kita. Belum tugas tema, belum tugas agama, belum tugas PJOK, banyak. Pokoknya semua mata pelajaran itu ada tugasnya. Nah, kita merasa berat dan sangat susah untuk menjalani semua ini. Nah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqallah paling tidak 7 kali setelah sholat. Insya Allah nanti kita akan diberikan pertolongan oleh Allah berupa apa? Berupa kekuatan dan kemampuan kita agar tidak males ngerjain tugas, biar tugasnya semua selesai tepat waktu, dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru sehingga dapat nilai yang bagus. Nah, itu contoh paling ringannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu anak-anak, paham ya? Nah, ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup yang kita jalani, hendaknya kita itu selalu bersikap optimis dan tidak putus asa karena yakin bahwa Allah akan selalu menolong. Ya contohnya tadi tugas. Aduh ya apa ya kena iki engko telat tugas, nilainya malah jelek. Aduh ya apa ya iki belum tak kerjain. Aduh ya apa ya banyak banget. Nah, itu nggak boleh ngeluh.
kita harus tetap optimis. Wes to iso, aku pasti iso. Teman-temanku aja bisa, masa aku nggak bisa? Nah, pasti kita harus bersikap optimis sembari kita berdoa kepada Allah, salah satunya dengan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Insya Allah akan diberi pertolongan dan kemudahan oleh Allah dalam mengerjakan tugas. Ada yang Paham masih ya? ingat nggak gimana bunyinya kalimat thayyibah hauqalah? Gimana? Bunyinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya apa anak-anak? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kapan kita itu dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Yaitu ketika Allah itu memberikan kita suatu keadaan di mana keadaan itu cukup sulit untuk kita hadapi. Contohnya apa? Sewaktu kita diberikan cobaan, sewaktu kita dihadapkan dengan permasalahan yang cukup berat. Nah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Karena apa? Kok kita dianjurkan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Karena dengan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, kita akan yakin bahwasanya Allah itu akan mendatangkan pertolongan pada kita. Nah, bersamaan dengan datangnya cobaan, pasti Allah juga akan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Ada suatu kisah anak-anak, dikisahkan seorang sahabat bernama Hubeb bin Salamah. Dia itu sangat senang berperang sambil mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, dia itu mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga dia putus asa. Kemudian tentara muslimin itu membaca kalimat la haula wala quwata illa billah atau kalimat hauqalah, kemudian bertakbir sambil mengepung benteng Romawi tersebut. Akhirnya dengan pertolongan Allah dan kuasanya, benteng tersebut dapat hancur akibat kepungan dari tentara muslimin. Nah, itu merupakan salah satu contoh kekuatan kalimat hauqalah. Oke, langsung saja ya. Nah, yang C itu ada waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Kapan kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Nah, pengucapan kalimat thayyibah hauqalah itu ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk mengucapkannya. Yang pertama, apabila itu mendapat beban atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Contohnya ya tadi yang seperti Bu Elok bilang, mendapat cobaan, dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Contohnya apa? Wis ditimpa penyakit, terus ditimpa musibah. Contoh musibahnya banjir, ditimpa cobaan, tidak punya uang. Nah, itu kita dianjurkan untuk mengucap hauqalah, dan kita harus yakin bahwasanya pasti akan datang pertolongan dari Allah. Yang kedua, ketika mendengar azan. Nah, ini siapa yang sering dengar azan tapi malah omong dewe, tapi malah tetap rame, azannya nggak didengarkan, tidak dijawab. Nah, mulai sekarang kalau ada azan, didengarkan dulu. Yang awalnya kita lagi main, diam dulu sejenak, nggak ada 5 menit kok, dengerin azan sambil menjawabnya. Setelah azan selesai, terus berdoa, karena ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya ketika selesai doa azan itu kita minta apapun akan dikabulkan oleh Allah, doa kita makbul. Nah, ketika mendengar azan, orang itu disunahkan untuk menjawabnya. Ketika Allahu Akbar, kita kan disuruh menjawab Allahu Akbar gitu kan. Terus pas hayya 'alas shalah, nah jawabnya gimana? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pas hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah tuh kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Paham ya? Diingat-ingat kalau waktunya adzan didengerin sebentar baru melanjutkan kegiatan. Yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah. Nah,
Minta apa contohnya? Ya minta dituntaskan masalahnya, minta diringankan cobaannya, minta diberi kekuatan agar bisa menghadapi cobaan dan ujian. Kemudian zikir yang paling agung itu merupakan kalimat isti'anah atau kalimat meminta pertolongan kepada Allah. Nah, kalimat meminta pertolongan ini salah satu bentuknya adalah kalimat hauqalah. Jadi kita kalau minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong beban saya diringankan, ya Allah, tolong angkat penyakit saya, ya Allah, tolong segera redakanlah cobaan saya. Nah, ketika minta tolong kepada Allah itu dianjurkan mengucapkan kalimat hauqalah. Paham ya? Jadi ada berapa keadaan, ada berapa waktu tadi disunahkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah? Ada 3 waktu, yaitu apabila mendapat beban berat atau ujian berat, ketika mendengar seruan adzan, dan ketika meminta pertolongan kepada Allah. Diingat-ingat. Oke, kita lanjut ke poin D, yaitu tentang hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Jadi apa sih manfaat atau hikmah ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Nah, yang pertama itu hikmahnya adalah menghapus dosa-dosa. Jadi sebesar apapun dosa-dosa kita, dosa-dosa seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, hal ini itu terkandung dalam arti hadis Rasulullah sebagai berikut. Tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Sahih Al-Jami. Nah, jadi anak-anak, sebanyak apapun dosa kita, meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Kalian tahu buih di lautan? Buih di lautan itu yang putih-putih itu loh, yang kena ombak terus buihnya banyak. Nah, seperti itu, seperti busa. Nah, itu kan banyak sekali di lautan. Nah, meskipun dosa kita sebanyak buih itu akan tetap diampuni oleh Allah apabila kita terus-menerus mengamalkan kalimat thayyibah, salah satunya kalimat thayyibah hauqalah. Makanya jangan males-males mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Oke? Next, nomor 2, yaitu merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Nah, jadi harta dan anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu tidaklah kekal, semuanya akan hilang kalau waktunya sudah diambil. Nah, yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun sunnah. Nah, salah satu amal ketaatan adalah mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqalah. Jadi, ketika kita sering mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, baik dalam zikir, dalam kehidupan sehari-hari, dalam ketika mendapatkan kesusahan, cobaan, dan lain sebagainya, itu akan menjadi amal soleh bagi kita yang pahalanya itu kekal atau abadi. Nah, itu salah satu hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang ketiga, hikmahnya adalah sebagai harta simpanan di syurga. Jadi Rasulullah pernah bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya ia menjadi salah satu harta simpanan di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, kalimat thayyibah hauqalah ini manfaatnya dapat kita rasakan kelak di akhirat. Jadi, barang siapa yang sering-sering mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, itu akan menjadi amalnya yang berupa harta yang menjadi simpanannya di surga kelak. Nah, jadi kalimat thayyibah hauqalah ini juga dapat mengantarkan kita untuk menuju surga. Dengan cara apa ya? Dia akan berubah menjadi pahala dan akan memperberat timbangan kebaikan kita sehingga kita akan masuk surga. Yang keempat adalah menghilangkan kesusahan, sebagaimana sabda Rasulullah dari Ibnu Abbas yang artinya, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit yang paling ringannya, yaitu kesusahan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir.
Nah ini yang kemarin Bu Elo jelaskan kan, barang siapa sedang ditimpa ujian, sedang ditimpa cobaan, diberi penyakit, diberi kesusahan baik dalam harta, dalam tidak bisa mengerjakan sesuatu, banyak tugas dan lain sebagainya, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, niscaya akan hilang kesusahannya. Nah, yang kelima, mempercepat datangnya rezeki. Yang keenam, merupakan tanaman di surga. Pokoknya banyak sekali manfaatnya. Yang terakhir, termasuk salah satu pintu surga. Jadi pintu surga itu adalah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Barang siapa yang sering mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, maka pintu surga akan mudah terbuka baginya. Nah, itu tadi adalah beberapa hikmah. Sangat bagus-bagus sekali kan ya hikmahnya. Jadi, oleh karena itu, anak-anak semuanya harus diingat pesan Bu Elo. Barang siapa yang sedang mendapatkan kesusahan, pikirannya sumpek, hatinya sumpek, diuji sama Allah, ingat, perbanyaklah membaca kalimat thayyibah hauqalah, niscaya semua kesusahanmu akan diangkat oleh Allah dan balasannya adalah surga di akhirat kelak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Materi dari poin A sampai D sudah Bu Elo jelaskan pada bab 1 ini tentang kalimat thayyibah hauqalah. Jangan lupa disimak sampai akhir ya. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Semoga anak-anak paham. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian dari Bu Elo. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.